Pasti juga di Bogor ya? Di Bogor. Mantep, boleh nih kapan-kapan cucurak lagi. Iya. Main-main ke rumah. Insya Allah nanti tunggu arahan dari Bapak Ketua. Bersih-bersih sekret itu, ya ampun, sekretnya minta ampun. Ada kulitnya ular segala, aku takut kemarin Ya ambil Allah. kulkas. Boleh nih nanti. Sumpah minta ampun kotornya. Kulkasnya aku digigit tikus lagi, kabelnya nggak bisa kepake. Ya Allah. Udah nasihat pertama itu suruh bersihin sekret kata Mbak Asti nih, teman-teman IMA nih. Ya, minta ampun. Nah, ada kulitnya ular segala. Mau ambil apa ya, panci atau apa, jadi nggak jadi kemarin. Iya Mbak. Mbak Asti, ini Mbak Asti kan sudah hadir, nanti yang mengisi materi Mbak Asti mungkin bisa langsung dimulai ya Mbak Liva? Ya, karena Mbak Asti sudah hadir dan teman-teman yang lainnya, kita mulai aja acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman Hima WIPA IPB University beserta alumni-alumni dalam rangka halal bihalal Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Eratkan silaturahmi walau masih pandemi, mengenal lebih dekat agar persaudaraan makin erat. Saya mewakili teman-teman yang lainnya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Qulu amin wa intum bi khairin. Allahumma ja'alna wa iyyakum minal aimin. Mohon maaf lahir dan batin segala kesalahan dan kekhilafan yang pernah dilakukan. Semoga amal dan ibadah kita semua selama Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, kemudahan dalam beraktivitas, serta kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenankan saya, Alifah Syafitri dari Divisi PSDM akan menyampaikan rangkaian acara pada sore ini. Yang pertama, pembukaan acara halal bihalal oleh MC. Yang kedua, tilawah yang akan dibacakan oleh Iwan Koncoro SSI. Yang ketiga, kata sambutan dari Ketua Hima WIPA IPB University oleh Bapak Mohkamil SP. Yang keempat, sesi foto bersama. Dan yang kelima, sharing session bersama Kak Pipin Dwi Astiti. Langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu tilawah yang akan dibacakan oleh Iwan Koncoro SSI. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. Yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا
وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Iwan Kuncoro yang telah membacakan tilawahnya. Sungguh menyejukkan hati bagi kami yang hadir di sini. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Himawipa IPB University oleh Kak Mokamil SP. Dipersilahkan. Terima kasih Saudara Alifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu teman-teman Himayers dalam kondisi sehat dan bahagia. Yang kami hormati seluruh alumni keluarga besar Himawipa, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah berkenan hadir di tengah kesibukan. Tentunya tak lupa juga yang saya hormati dan banggakan juga seluruh pengurus Himawipa yang sampai saat ini tetap berkontribusi untuk bersama-sama berproses dan bermanfaat melalui Himawipa. Pada acara Halal Bihalal kali ini, walau kita tak bersua secara langsung, keterbatasan ruang dan waktu tentunya, semoga tidak mengurangi esensi dari Halal Bihalal itu sendiri. Karena kita manusia yang memang mempunyai predikat lupa dan salah, al-insanu mahalal khata' wan nisyan, maka sejatinya kita harus sama-sama paham, kita adalah tempatnya salah, oleh sebab itu kita harus sama-sama meminta maaf dan memaafkan. Walaupun kebaikan ini tidak harus menunggu momen untuk kita amalkan. Mohon izin saya di sini mewakili seluruh keluarga Himawipa, baik di antara pengurus, alumni, khususnya saya pribadi, mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, baik yang disengaja ataupun tidak. Dan berhubung masih Syawal, walaupun bukan 1 Syawal, kami juga ingin mengucapkan khususnya kepada saudara muslim kami, taqabbalallahu minna wa minkum, selamat lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Dan mungkin di sini juga ada yang sedang berpuasa sunnah di bulan Syawal. Selamat menjalankan ibadah puasanya. Semoga lancar dan berkah ya teman-teman semua. Sayangnya saya di bulan Syawal ini tidak mendengar kabar ataupun membaca kabar dari sahabat kita Himawipa untuk melangsungkan sunnah yang lain yaitu menikah. Jadi saya tidak mengucapkan ucapan dan doa menikah ya. Tapi saya doakan semoga kita semua yang masih sendiri segera dipertemukan dengan jodoh terbaiknya, tidak hanya bersama di dunia, melainkan sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sudah berkeluarga, semoga senantiasa sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Amin. Acara Bihalal 2021 kali ini, kami tidak hanya mengundang pengurus, melainkan juga mengundang alumni, di mana acaranya sendiri selain kita bertemu secara online seperti ini, diisi dengan sharing bisnis atau yang kita kenal dengan program biru punyanya PSDM atau Bincang Seru, di mana bisa diisi oleh narasumber untuk menceritakan pengalamannya dan memberikan ilmu bisnisnya kepada kita semua, di mana narasumber ini bisa langsung dari pengurus, alumni, ataupun dari luar Himawipa. Dan alhamdulillah qadarullah pada kali ini akan diisi oleh alumni kita, pengurus demisioner dari tahun 2020. Beliau seorang perempuan yang memiliki beragam bisnis khususnya di kuliner dan hampers, dan detailnya nanti akan disampaikan oleh moderator. Walaupun beliau tadi sudah menyapa kita semua, Mbak Asti ya. Seperti itu. Mewakili Himawipa, kami juga ingin mengucapkan terima kasih sudah berkenan menjadi narasumber kita pada sore hari ini, Mbak Asti ya. Dan perlu saya informasikan kepada keluarga Himawipa bahwa kepengurusan Himawipa sudah memasuki 3 bulan di tanggal 4 Juni, terhitung setelah dikukuhkan pada tanggal 4 Maret 2021. Tentunya sudah melewati beberapa program kegiatan yang sudah terlaksana. Dan tentunya setiap kekurangan yang ada sejatinya memang menjadi pembelajaran untuk menjadi lebih baik ke depan. Dan insya Allah 3 bulan sudah kerasa apa yang mungkin perlu diperbaiki untuk lebih baiknya Himawipa ke depan, yang insya Allah untuk mengetahui yang mengetahui hal tersebut lah ya, dan sekaligus juga untuk mempelajari dan memperbaiki kekurangan-kekurangan sebelumnya,
dan mengatur strategi untuk bisa mencapai tujuan yang sudah dirancang sedari awal melalui program kerja akan dilakukan evaluasi 3 bulan. Selain itu, kita dari Himawipa, dari tim sekretaris akan melakukan pendataan tidak hanya di pengurus, melainkan juga alumni agar lebih terorganisir untuk kebermanfaatannya ke depan. Mungkin nanti dari alumni ada masukan untuk kegiatan-kegiatan bersama alumni yang bisa mempererat silaturahim antara alumni dan Himawipa itu sendiri. Dan mungkin itu sambutan saya pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, manusia punya predikat lupa dan salah. Mohon untuk selalu diingatkan dan dimaafkan atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga Himawipa menjadi media untuk kita terus berproses menjadi sebaik-baiknya manusia dengan cara bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas, amfa'um linnas. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Kamil atas sambutannya. Selanjutnya sesi foto bersama yang bisa dibantu oleh Kak Nanang Sahara untuk mempotret Zoom-nya. Yang bisa lewat chat, silakan. Diperkenankan untuk teman-teman yang lainnya menyalakan video Zoom-nya, kamera Zoom-nya. Sudah siap Kak Nanang? Boleh. Kameranya hitungan 3, 1, 2, 3. Sudah Kak Nanang? 1. Ganti gaya. Himawipa dong Mas Nanang. Oh, boleh. Ya. Yuk, Himawipa ya. 1, 2, 3. Oke. Teman-teman. Oke, terima kasih Kak Nanang untuk sesi foto bersamanya. Baik, selanjutnya ke acara selanjutnya yaitu sharing session bersama Kak Pipin Dwi Astiti atau biasa dipanggil Kak Astiti ya? Kak Asti ya, Asti aja. Oh, Kak Asti. Ya. Sedikit saya akan menyampaikan CV dari Kak Asti. Kak Asti dengan nama lengkap Pipin Dwi Astiti, lahir di Jember 4 Februari 1988. Merupakan alumni Himawipa, pengurus tahun 2020. Pendidikan yang telah ditempuh Kak Pipin, S1 program studi ilmu administrasi niaga di Universitas Jember, S2 magister program studi ekonomi sumber daya lingkungan IPB. Nah, di sini Kak Asti pernah menggeluti bisnis usaha kuliner, fashion, hampers atau souvenir. Nah, saat ini Kak Asti sedang fokus pada usaha kuliner dan hampers. Gitu. Kepada Kak Asti dipersilakan untuk menyampaikan pengalaman dan pengalamannya untuk kita semua. Dipersilakan. Terima kasih kepada Mbak Alifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faidin ya buat rekan-rekan semua. Tuh ada Pak Ketua, Mas Kamil, Mbak Warni, ini lama tak jumpa kok tambah seger aja kelihatannya. Dinda, siapa lagi yang lain, yang kenal itu aja, yang lain masih anak fresh graduate, itu apa? Masih anak angkatan baru ya, masih belum pada kenal karena keterbatasan waktu.
dengan kondisi yang sekarang ini. Mungkin next bisa dijadwalkan ya Pak Ketua ya. Oke. Di sini kita sharing-sharing santai saja ya teman-teman ya. Nanti ada masukan, ada input dari teman-teman, bisa langsung aja. Saya masuk IPB 2017, waktu itu. 2017, di situ langsung cari nih, aku masuk IPB nih harus ada penghasilan tambahan nih. Sebelumnya saya sudah bekerja. Saya sudah bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit. Cuman untuk saat ini karena suami udah ngelarang nggak boleh kerja, jadi ya udah, jadi fokus bisnisnya aja. Dan di situ tahun 2017 saya cari apa sih kegiatan mahasiswa yang berkaitan dengan bisnis-bisnis tuh, wirausaha. Ternyata ada Himawipa. Baru setelah itu saya join, dan ternyata ya alhamdulillah banyak juga manfaatnya yang saya rasakan, terutama tentang terkait kepedean untuk berwirausaha itu yang paling utama. Jadi apapun produknya, misalkan nggak punya produk yang dari mulai merintis dari awal, mulai dari nol, insya Allah dengan ikut organisasi Himawipa ini, insya Allah nanti bisa berjalan dengan lancar usahanya, amin. Nah, saya bisnis kuliner itu pertama tahun 2016 ya, itu sebelum join di Himawipa. Saya punya warung itu di daerah Bogor. Waktu itu saya kerjakan sambil bekerja. Nah, karena nggak sanggup sambil bekerja, sambil kuliah juga, akhirnya warungnya tutup. Jadi cuman sekarang bukanya online saja. Jadi via pesanan-pesanan. Waktu itu juga sempat jualan juga di Himawipa, ada, kalau nggak salah di Instagramnya masih ada ya Mas Kamil ya, yang Anda jemput itu makanan. Nah, itu harga 10.000. Dulu Mas Sakti sama Mas Juliannya nggak ada, itu yang tukang jadi kurirnya, yang tukang antar itu. Buat makanan untuk teman-teman mahasiswa aja, kita 10.000 per packnya, nasi ayam geprek, terus ada lalapan, tergantung tiap hari misalnya ganti menunya, tapi yang paling laris itu ayam geprek sama ayam teriyaki. Nah, ya itu awalnya memang saya hobinya sih memang masak ya, berawal dari situ, hobi untuk kuliner itu berawal dari itu. Nah, selanjutnya setelah itu saya juga menggelutin bidang fashion itu untuk jualan busana muslim. Saya nggak pernah yang namanya buat sendiri, saya cuma dropshipper ya. Jadi belum sampai untuk membuat produk sendiri, enggak. Saya cuma dropshipper. Jadi dari ambil barang terus kita jual lagi seperti itu. Dan yang sekarang dan yang masih juga berjalan, yakni yang kuliner by online sama hampers yang terbaru ini. Hampers yang berkaitan dengan muslim, untuk kebutuhan muslim. Ada sih contoh produknya, lupa nggak saya tampilkan di sini. Di Shopee saya juga sudah masuk ke Shopee sama OLX. Nanti bisa dicari ya kalau yang punya akun Shopee Kak Asti, ya, One Pin Kak Asti gitu. Bisa pesan hampersnya. Nah, di situ saya awalnya sih cuma coba-coba aja. Coba aku selain kuliner, coba bisnis yang nggak cepet basi kalau aku nyetok barang. Nah, berawal dari situ, terus sama adanya pandemi, kirim-kirim hadiah kayaknya oke. Memang juga sudah banyak contohnya juga, cuman di Bogor saya lihat di marketplace-nya Shopee itu masih terbatas, jumlahnya cuma ada sekitar 3. Nah, saya cek di situ, terus saya coba hampers. Ya alhamdulillah untuk modal awal saya transparan aja ya, waktu itu 5 juta. Nggak sampai 1 bulan sudah balik modal, alhamdulillah. Jadi sekarang sudah saya kembangkan lagi dari modal yang kembali itu, saya kembangkan untuk ambil barang lagi gitu. Nanti bisa dicek ya teman-teman, kalau ada yang mau kirim hampers sesama tim Himawipa boleh tuh, Pak Kamil boleh ya. Nah, seperti itu. Jadi saya cuma modal dropshipper sama sedikit Namanya apa, Mbak? Kenapa? Iya.
sedikit kreativitas, kita kasih hiasan Namanya kita, Pak, kampusnya. kita hiasin pakai kartu-kartu ucapan gitu aja. Sedikit kasih sentuhan pemanis gitu aja. Ya. Ini Apa? Kak Aksodiana tadi nanya nama brand usahanya apa? Nama brand? Namanya One Pin. Oh, One Pin. Nah, nanti di Shopee-nya ke asli namanya. Kak. Oke, iya. makasih. Oke. Lanjutkan Kak. Jadi nggak sampai 1 bulan itu alhamdulillah modal sudah balik. Malah sekarang pengennya punya produk sendiri yang dari teman-teman. Siapa tahu teman-teman ada yang punya sajadah, yang sajadah yang kecil. Itu kayaknya lebih ikonik kalau kita buat sendiri sebenarnya. Soalnya kalau kita dropshipper terbatas, kalau stok dari gudangnya habis, sudah dah kita diem. Bingung carinya tempat yang lain. Mungkin dari teman-teman, rekan-rekan yang ini punya kenalan atau mau UMKM binaan atau teman saudara, nah bisa nanti kita join bareng. Sajadah, jilbab, saya pakainya itu sama Al-Quran mini, Al-Quran ukuran A7 sama ukuran A6 yang saya pakai itu. Nah, saya ambilkan contohnya ya, boleh ya? Boleh Kak, boleh. Ya, sebentar ya. Ini salah satu contohnya, ini yang kemasan Mika ya, kemasan Mika kayak gini. Nah, jadi Al-Quran ini sajadah traveling. Sekarang kan musim pandemi ini, jadi ininya yang simpel-simpel, praktis, yang tipis, cepat kering dicuci. Nah, kayak gitu aja. Sama Al-Quran saku. Jadi apalagi yang sudah kerja, jadi kalau dibawa ke tempat kerja ataupun kuliah, simpel Al-Qurannya bisa masuk saku. Jadi kayak gitu aja sih konsepnya. Sekitar harga 30-an, 30, 35 itu mainnya di situ. Oh ya, untuk triksnya bisnis itu, untuk awal kita ambil modal itu kurang lebih 25%. Next, bertahap kita bisa nambahin 5%, 5%, 5%. Nah, seperti itu. 25% itu sudah oke kalau untuk bisnis yang kita dropshipper ya, 25%. Kalau untuk yang produk saya ini 50%. Saya ngambil untung 50% karena sudah bertahap, saya naikin, saya turunin, tergantung dari tanggal. Kalau di marketplace kan ada tanggal-tanggal tertentu tuh untuk hari belanja nasional ataupun hari-hari apa lah itu. Saya sih pakainya kayak gitu aja sistemnya. Ini terus ada yang model gini serut kayak gini. Iseng-iseng aja di rumah sambil ngisi kekosongan. Ini ada yang model pons, jadi kemasannya bisa dibuat tempat kosmetik atau tempat mandi. Kali teman-teman ada yang ini yang model kotak ya. Terus ada yang model tas juga, ada tas gini. Tinggal dikasih pemanis, kasih pita, udah beres. Kayak gitu. Mau nanya Kak, tadi terkait Kakak juga menggeluti usaha kuliner. Usaha kuliner apa yang sedang dilaksanakan? Kalau kuliner kan by online ya, pesanan saya itu saya masukannya di OLX kalau untuk makanan, di OLX. OLX namanya Asti kalau di OLX saya. Itu saya jual untuk makanan, sama juga saya masukin produk hampers juga. Toh juga nggak ada biaya kan, mungkin kita kalau ngakses cuman kuota aja ya, kuota internet aja. Semuanya free.
Ini sambil ngisi ngerjain tesis, sambil dagang, belajar usaha, gitu. Produk kulinernya apa tuh Kak kira-kira? Makanan kering kah, cemilan, Kulinernya atau makanan ayam masakan bakar, kayak kah? makanan berat. Oh, makanan berat. Ayam bakar, lalapan kayak gitu, ayam teriyaki, beef teriyaki, kemudian sama apa itu, sama ayam geprek ya, kayak gitu aja sih. Tergantung dari konsumennya pesannya apa. Saya sesuaiin aja mulai harga 8.000, 10.000, 12. Tergantung permintaan, saya sesuaiin aja sih, gitu aja. Kira-kira awalnya modal usahanya Gimana? Maaf, kurang jelas, Dek. Untuk usaha kuliner, kira-kira gimana modal usahanya gitu? Kayak tadi kan Untuk ada modal kakak mengambil usahanya, keuntungan sekitar 25%. kuliner itu sebenarnya untuk modal usaha itu nggak besar-besar juga sih awal pertama kali. Kalau waktu buka warung itu memang iya agak gede ya, sekitar 35 juta saya waktu itu. Kalau yang untuk online ini saya kan tergantung dari pemesanan. Nah, itu misalkan, oh ya, itu pesanan minimal saya buat 10. Karena apa? Karena kalau pesanan cuma 1, 2, sampai 5, nggak sampai 10, kita untungnya cuma dapat makanannya aja. Nah, tapi kalau pesanan di atas 10, kita bisa dapat keuntungan kurang lebih hampir 60%. Kalau makanan itu justru jauh lebih banyak. Apalagi ditambah sama minuman ya, kayak teh, es teh, atau es campur, es apa itu tentu lebih banyak untungnya. Apalagi pesanan di atas 100, itu keuntungan bisa sampai 100% kalau untuk kuliner. Karena saya pernah ada pesanan 200 yang untuk dibelanjakan aja cuman 50% dari pendapatannya itu. Sisanya sudah keuntungan kita. Jual makanan matang itu untungnya banyak, cuman resikonya juga banyak kalau kita memang stok ya. Kecuali memang lebih enak memang buy online pesanan gitu aja. Karena juga sudah ada channel kayak warung langganan, Pak, ini Pak saya pesan ini. Jadi kita nggak perlu juga capek ke pasar harus belanja. Nah, kita harus punya jaringan juga. Waktu itu sempat juga Himawipa yang tanam-tanam sayurnya Mbak Warni ya. Tanam atau gimana ya, Sakti itu ya. Waktu itu sebenarnya bagus, cuman ya karena mungkin karena awal-awal pandemi saat itu jadi nggak jalan lagi, terus Saktinya ada kesusahan juga dari ayahnya kalau nggak salah ya yang waktu itu meninggal, jadi nggak ada yang nerusin juga. Sebenarnya sayang. Mungkin ya dari teman-teman ada yang mau lanjutin untuk usahanya Himawipa, silahkan. Buat tempe lagi waktu itu, aduh pernah. Buat tempe juga sudah pernah. Jadi kalau mau buat tempe. Strategi pemasarannya gimana, Mbak? Mau tanya. Kenapa? Strategi pemasaran. Strategi pemasaran kalau yang di Himawipa atau yang bisnis saya pribadi? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau yang di saya pribadi ya, yang pertama saya pribadi itu karena kan saya masukin di marketplace ya, saya online aja yang untuk hampers souvenir ini. Jadi strateginya saya ya pasang foto-foto, itu pun foto juga masih saya pakai kamera saya sendiri. Nanti kalau ada Himawipa yang bagian foto-foto ini bisalah join biar tampilan produk bisa makin kece. Gitu aja. Sama mungkin endorse ya ke teman-teman. Nah, teman-teman terdekat kita kirimin hampers, kita kirimin apa gitu. Jadi bisa sekalian promosi, sekalian ya amal ibadah lah, hitung-hitung gitu aja. Kalau yang waktu di Himawipa waktu itu kita dibagi, ada tim, yang satu bagian pemasaran itu, terus bagian produksi, saya bagian produksi, jadi yang bagian masyarakat Sakti sama Julian waktu itu. Yang sering sih memang bertiga itu aja yang
sama Pak Arif, mantan ketua ya, Pak Arif sama Mbak siapa satunya itu? Siapa Wanis? Nisa ya. Nisa di mana sekarang? Sementara di rumah, Mbak. Oh, Nisanya. masih ngajain ya, iya. Iya. Seperti itu. Untuk kedelai, kalau waktu nggak salah ya waktu itu buat tempe itu kedelai, kita masih nyari door to door ke pedagang-pedagang sama raginya juga masih nyari di daerah Pasar Dramaga gitu aja. Untuk pemasarannya waktu itu kita pasarkan ke dosen-dosen sama ke akademik, staf akademik, kita nawarin by WA, kadang ada yang secara langsung. Entah karena kasihan atau apa ya, pokoknya waktu itu pasti habis tempenya laris segitu aja. Bilang ini mahasiswa lagi belajar Pak, buat tempe coba dong. Oke, jadi beli. Ya nanti pesan lagi ya. Berawal dari iseng-iseng kayak gitu sih. Gitu. Ya, aku mau nanya Kak. Kunci dalam pengembangan usaha Kak Asti nih dari satu usaha kayak tadi kuliner, terus ke hampers, terus udah ke beberapa marketplace juga. Itu gimana kunci dalam pengembangan usahanya gitu? Ya, untuk pengelolaan usahanya terutama untuk finansial ya. Kalau untuk di marketplace itu sangat mudah. Mereka udah ada sistemnya. Jadi untuk pendapatan ini segini, kita jual dengan harga segini, pendapatannya berapa, untuk ongkir berapa. Makanya kita spare minimal 25% itu fungsinya untuk, karena nanti dari ongkir kita kena kepotong ya dari total harga itu. Dan itu pun sudah terrekod semuanya, ada sistemnya, sudah mencatat semua ini berapa, itu jelas semuanya lengkap. Jadi kita tinggal mindahin aja pada saat kita harus tentuin jam buka tutupnya juga. Jadi pada saat tutup kita tinggal mindahin ke Excel aja sih. Kalau untuk masalah pelaporannya sih udah gampang, sudah ada sistemnya. Jadi mereka udah rapi banget. Cuman kita tinggal nata aja, nyajiin buat mudahnya kita, enaknya bacanya seperti apa, per tanggal, per bulan kayak gitu. Oke Kak. Teman-teman yang lain atau kakak mungkin ada yang ingin bertanya, boleh ke Kak Asti atau Kak Kamili nanya. Aku boleh masuk? Kak Dinda. Izin masuk teman-teman. Silakan Rinda. Boleh Kak Rinda. Boleh. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Saya Rinda, ingin bertanya sama Kak Asti. Kak, kalau misalkan kendalanya itu kayak gimana sih Kak selama menjalankan usaha itu? Kadang-kadang kan ada mood swing, terus juga bahan baku yang nggak mudah kita temuin juga dan lain-lain. Itu gimana Kak menyikapi hal tersebut? Kalau untuk kendala, terutama untuk yang hampers ini ya, karena saya belum punya produk sendiri, jadi memang benar-benar ngandalin dari distributor yang lain. Jadi kendalanya ya kalau stok ya ini bingung nih, nyari lagi. Jadi terpaksa harus tutup kalau kayak gitu, tokonya harus ditutup. Kalau untuk kuliner sih sejauh ini kendalanya nggak ada ya, karena kan kayak pasar stoknya juga banyak kalau untuk itu. Yang saya ngerasain yang dari hampers ini, kalau sudah stoknya nggak ada, ini kita yang agak bingung. Memang harus kita siapkan dulu untuk produknya. Kalau bisa sih ready memang. Soalnya konsumen lebih seneng yang ready daripada PO. Kebanyakan lebih seneng yang ready. Kalau PO kan mungkin karena terbentur sama kebutuhan yang mendesak ya untuk kirim-kirim segera. Nah, jadinya memang harus ready, harus siap untuk produk-produknya seperti itu. Kalau ada mungkin teman tadi yang saya sampaikan di awal, ada sajadah itu, nah bolehlah nanti kita sedikit kolaborasi ataupun hijab. Sekarang lagi trennya yang laser cut atau apa kalau nggak salah itu ya. Seperti itu Mbak Rinda.
Oke, makasih Kak. Satu lagi boleh nggak Kak? Oh, boleh, silakan ya. Boleh Kak, boleh. Kalau menghadapi kompetitor sejenis itu gimana sih Kak caranya? Tips dan triknya? Kalau di marketplace kan kita harus tahu pasar juga ya. Oh, kompetitor ini harganya segini nih 35. Nah, kalau bisa apalagi mereka pembelinya kalau dari marketplace kan dilihat dari jumlah pembeli ya. Jumlah pembeli semakin banyak pembelinya otomatis kan kita juga wah ini berarti paling laku. Ini kayaknya paling bagus. Nah, ini paling murah kan kayak gitu pasti lihat dari jumlah pembeli itu kita siasatinya dengan oh, kompetitor pakai harga segini. Pernah jumlah produkku lakunya masih baru segini, dia lebih banyak. Kita kasih selisih 5% saja dari harganya lebih murah daripada itu. Asalkan jangan melampaui dari 25% yang dari harga pokok produk kita gitu. Kalau untuk itu untuk penampilan biar eye-catching itu mungkin kita sedikit main di pernak-perniknya aja. Nah, main aksesoris. Misalkan gratis kata ucapan, sebenarnya itu nggak gratis, itu sudah masuk ke dalam jumlah itu produksi, biaya produksi termasuk pengemasan paket itu juga sudah termasuk, sudah saya hitungkan semuanya itu. Meskipun hanya Rp1.200, kayak kata ucapan itu sebenarnya cuma Rp200 kalau diuangkan, itu sudah masuk semuanya. Jadi hal-hal terkecil semuanya harus dimasukkan ke biaya produksi gitu. Seperti itu Mbak Rinda. Sip, terima kasih Kak Asti. Semoga sukses selalu usahanya. Ya, amin. Terima kasih. Makasih Kak Rinda pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang lain ingin bertanya pada Kak Asti terkait bisnisnya. Hima mau tanya boleh? Boleh, silakan Kak Hima. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Asti, sebelumnya salam kenal. Maaf ini kameranya lagi rusak. Tadi udah dicoba, cuman nggak bisa. Nama saya Hima. Saya pengurus yang baru Hima WIPA, jadi sebelumnya belum pernah ketemu dengan Mbak Asti. Saya mau tanya ini Kak, sebelum memulai usaha, itu pada saat awalnya Kak Asti kayak research apa ya, ngelihat pasar dulu, maksudnya ngelihat kompetitor lain dulu, ada nggak nih yang kayak saya jualannya kan, atau Kak Asti kayak ya udah apapun ada atau enggak kompetitor lain, aku tetap jualan apa yang aku mau kayak gitu. Jadi maksudnya ngelihat pasar dulu saingannya atau langsung aja gitu kayak ya udahlah bismillah gitu, yang penting jualan aja gitu, coba dulu gitu. Iya. Ya. Siapa tadi namanya Mbak siapa? Nggak ada fotonya ya, nggak kelihatan ya, nggak di-on kan ya? Iya, kameranya lagi rusak Kak, mohon maaf. Namanya Hima. Nurafi ya? Panggilannya Hima aja Mbak, biar gampang. Oh iya, Hima ya itu. Terima kasih. Itu untuk risetnya itu pasti ada ya. Saya ngecek kan memang hampers juga banyak. Cuman untuk di lokasi di Bogor sendiri itu masih terbatas, ada 5 kalau nggak salah dibandingkan dengan daerah Bekasi sama Jakarta. Nah, ini kayaknya sih ada peluang nih. Jadi saya lihat cuman kompetitornya dari Bogor cuman 5, saya coba masuk ya, alhamdulillah. Ternyata juga awalnya itu susah. Memang untuk di marketplace itu harus ada pemancing. Untuk pemancing untuk pembeli. Nah, saya setting teman saya suruh beli pakai uang saya, nanti saya transfer gitu. Saya pikir pas awal-awal ya, pas awal-awal memang karena kalau kita nggak ada sama sekali pembeli agak susah untuk ya apa ya, meyakinkan konsumen belum ada reviewnya nih, bagus enggak ya, kayaknya cuma di foto aja kelihatannya bagus, produknya lengkap enggak ya, kayak gitu. Jadi masih penasaran. Tentunya kalian juga kalau pas belanja online kan pasti pikiran kayak gitu kan, sama. Nah, jadi paling enggak teman dekat kita suruh belanja, ayo kamu belanja di situ. Nanti uangnya aku gantiin deh kalau emang kamu nggak tertarik sama produk aku, gitu aja. Satu aja waktu itu. Saya suruh
saya suruh beli, saya gantiin duitnya, kasih review yang detail, yang panjang, lebar, kali tinggi, sesuai produkku. Nggak usah ditambahin kalau masalah produknya. Cuman saya suruh, oke, bagus produknya kayak gitu. Memang review dari pembeli khususnya untuk di marketplace itu sangat perlu banget ya. Oh iya, berarti Mbak ngeliat dulu di online ya berarti ya? Ya, online. Untuk hampers ini, souvenir ini saya online Kayak marketplace. Instagram gitu Mbak? Kalau Instagram belum saya masukin, di Shopee. Oh di Shopee. Apa Mbak tadi Mbak namanya? Bentar. Kenapa, Dek? Namanya apa? Kak Asti. One Pin Kak Asti gitu aja. One Pin Kak Asti. Iya. Oke. Siap. Terima kasih Kak. Yuk, sama-sama, Hima. Terima kasih Kak Hima atas pertanyaannya. Aku Kak mau nanya nih. Mungkin teman-teman atau aku sendiri juga sih sebenarnya mau punya usaha atau mengembangkan usahanya tapi masih takut-takut atau ada rencana pengen bikin usaha tapi nggak punya modal gitu. Gimana tips dan sarannya gitu bagi calon-calon pengusaha kayak kita gitu? Oke. Untuk teman-teman, saya kira kalau tergabung dalam Himawipa, mungkin sedikit masukan juga ya Mas Kamil ya. Kita bisa sharing dana bareng teman-teman. Kita buat produk apa, misalkan produk apa aja. Insya Allah kalau ada reviewnya pasti ada pembelinya. Itu kita merger jadi satu, siapa atau kalau sudah ada dana uang kas, nah bisa pakai uang kas, kita mau pakai produk apa, kita jual produk apa ya. Nah, bisa di sini sudah ada tim kayak bagian IT-nya nggak Mas Kamil? Ada nggak? Ada Mbak, namanya DMI. Nah, nanti kita buat itu untuk pasar sendiri, market sendiri, toko sendiri di Shopee, mau buat apa namanya Himawipa apalah. Nah, terus kita pasang tuh misalkan dari Alifa, di Alifa punya produk apa, oke masukin, cocok di Himawipa, oke. Dari Dinda ada produk apa, oke. Gitu aja kita buat satu komunitas sendiri. Nah, di marketplace itu juga bisa. Tapi kalau untuk pribadi, modal itu memang perlu ya. Modal pasti perlu, tapi nggak usah banyak-banyak dulu. Itu ya mungkin ya memang saya waktu kalau yang hampers itu karena saya udah aku niatin deh. Awalnya sih cuma 2 juta sih awalnya, terus nambah lagi udah aku mentok di 5 juta. Ternyata ya alhamdulillah tadi nggak sampai 1 bulan sudah balik modal. Itu sih. Mungkin pas momennya juga ya, mungkin pas karena Ramadan, pas mau Lebaran, nah itu juga jadi permintaannya juga banyak. Ada juga yang sampai ini teman ya, oh ya satu lagi kuncinya jangan sampai ngasih nomor WA. Saya sudah kejadian 2 kali di Shopee, terus mereka minta WA, nomor WA. Memang mereka pesannya banyak, cuma minta ampun dah komplainnya, minta yang ini. Jadi kita riwah. Sebisa mungkin maksimalkan komunikasi kalau untuk di marketplace, komunikasinya lewat dari marketplace saja. Jangan sampai kita kasih nomor WA ataupun apa. Kalau pun ada sih toko yang bisa lihat nomor WA kita, nggak usah dihirauin. Komunikasi tetap dari marketplace tersebut gitu. Jadi untuk modal sih kalau untuk hampers sih sebenarnya nggak banyak juga ya. Kalau kita memang mau mencoba itu 1.500.000 pun juga sudah cukup. Itu pun juga harus disiasatin. Misalkan kita cuma punya satu produk, jumlahnya cuma mungkin kita ready 5. Kita nggak masalah juga sih kita tulis 100 di situ. Kita nggak masalah juga. Itu pun juga mempengaruhi ke konsumen. Stoknya dia kok cuma sedikit, berarti dia cuma coba-coba. Pasti itu juga. Itu pun terpikir ke konsumen. Oh, stoknya 500. Wah, berarti niat jual nih Mbak ini tokonya ini beneran nih ready nih gitu. Itu juga mempengaruhi. Jadi misalkan punya kita cuma 5, tulis aja 100, 500 nggak masalah. Itu termasuk membohongi nggak Mas Kamil? Gimana Pak Ustadz? Strategi bisnis ya Pak Ustadz ya. Seperti itu. Kalau memang ada produk dari Mbak Alifa, dari Dek Dinda, dari Mbak Rindanya, siapa?
Bisa kan Mas Kamil kalau kita buat ikonnya di marketplace Shopee, produk apapun bisa kan? Bisa Mbak, bisa. Sangat bisa, iya. Sangat bisa. Sangat bisa. Jadi buat sistem Himawipa, jadi nanti diatur ini bagian keuangannya ini udah jelas banget di Shopee itu udah mudah banget tercatat semuanya terrekod mulai dari barangnya udah nyampe belum apa sudah semuanya lengkap baik dari email ataupun dari sistemnya itu sudah terrekod semuanya. Jadi sebenarnya kalau modal itu apalagi sudah ada organisasi yang mewadai kayak Himawipa, sok atau kita bahas bersama gimana atau ada produk baru apa yang bisa dipasarkan bareng-bareng yang tentunya untuk kemajuan Himawipa sendiri ya dan pembelajaran buat kita untuk next ke depannya kalau udah terjun ke masyarakat. Seperti itu, Mbak Alifa. Terima kasih, Kak. Mungkin ada teman-teman terakhir nih sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan lagi? Aku. Boleh, Mas Nursan, silahkan. Ya, sebenarnya bukan ingin bertanya ya, ini ada program kami dari Mas Nanang juga. Udah lama kami konsepkan dari bulan Ramadan. Cuma terkait kemarin bulan Ramadan itu ibaratnya mungkin kalau kita melakukan aktivitas agak sedikit terkendala juga, agak kurang semangat juga. Yang ingin kami sampaikan bahwa kami ini ingin memperbarui feed Instagram di akun Himawipa ya Mas Nanang ya. Dan kita ingin mengisi akun kita itu dengan sedikit profil dari peserta Himawipa. Jadi mungkin buat teman-teman yang punya produk, kita bakal ambil tag videonya durasi 1 menit yang bakal menunjukkan produk apa sih yang dimiliki anak-anak Himawipa ini. Jadi ketika orang buka Instagram Himawipa, isinya tuh ternyata ini, ada produk ini, ada produk ini, ada produk ini. Dan produknya itu bebas gitu loh. Dari Maaf, mungkin teman-teman sinyalnya kayaknya kurang bagus tadi. Benturan sama teman juga lagi online juga, jadi berbagi sinyal. Gimana tadi? Maaf, gimana? Oke, aku matiin ya. Jadi yang ingin saya sampaikan itu buat teman-teman yang udah punya usaha, entah usahanya dari usaha kecil sampai usaha besar, kita itu bisa menampung untuk membuatkan sebuah profil usaha itu. Nanti bakal kita edit, bakal kita buatkan video teasernya soal profil usaha tadi untuk diposting di Instagram. Jadi buat teman-teman yang ingin dibuatkan, kita bisa kerjasama, kita bisa buatkan postingan mengenai usaha apa, produk apa, nanti kita bakal tampilin di akun Himawipa kita. Ya benar banget. Gimana yang lain? Jelas nggak suaraku? Jelas Bang Nursan, jelas sekali. Serius nih. Benar nih. Tapi jodohku masih belum jelas nih Bang. Nah, ya udah nanti itu urusan belakangnya kita bicarain di belakang. Seperti itulah kira-kira. Jadi buat teman-teman, mungkin kita bisa mulai dari pekan depan ya Mas Nanang ya, untuk ambil videonya Mas ya. Pekan depan mungkin kita bisa hari Senin kumpul di mana gitu. Terus kita ambil videonya, kita ambil sekalian ambil tag picture-nya, tag videonya, kita langsung buat juga. Kalau bisa barang jualannya dibawa juga buat yang lowong ya. Dalam minggu depan ini, entah hari Senin, hari Selasa, atau mungkin hari Minggu gitu kan. Kita bakal upload semua. Jadi ketika orang buka Himawipa itu nggak cuma sekedar isinya seminar, webinar, atau info-info aja, tapi mengenai usaha-usaha kita terpublish juga. Teman-teman yang gabung Himawipa juga terbantu promosi untuk produk-produknya gitu loh. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang punya usaha langsung aja bisa hubungi Mas Nanang atau mungkin Mas Kamil atau mungkin langsung saya sendiri. Terima kasih. Ya terima kasih Mas, itu benar banget memang namanya mahasiswa kewirausahaan ya paling nggak contohnya seperti ini nih hasil karya dari anak Himawipa bisa buat suatu usaha itu memang benar, memang harus nampak ada wujudnya, itu memang benar. Yang ada di Bogor boleh kita kumpul ketemuan di Sekret mungkin, tapi kerja bakti dulu kali ya. Itu habis bersih. Nah nanti kita kumpul di Sekret boleh. Atau mau jumpa di mana kita bahas yang seperti apa itu juga boleh banget, bisa banget. Atau dari teman-teman yang ada sekarang ini sudah ada yang punya bisnis apa? Bisnis makanan kah atau apa? Kalau Mas Kamil ini banyak sekali nih bisnisnya, nggak usah ditanya kalau Mas Kamil.
Mbak Asti, saya mau tanya nih sama Mbak Asti. Mbak Alifa, saya masuk ya. Iya, boleh. Silakan, Mas. Oke. Kalau sama Mbak Asti kan udah bukan orang baru ya, Mbak Asti sering sering diskusi, sering dikasih makan gratis juga iya, sering di endorse ya iya juga gitu loh. Kalau sama Mbak Asti saya mengikuti beberapa program punya beliau wirausahanya baik dari kuliner dan juga hampers ya Mbak ya yang tadi sudah disampaikan. Mbak Asti kok nge-lag ya? Sinyalnya ya? Iya teman, benar nggak? Yang Mbak Asti nge-lag nggak? Iya, Kak. Oke, kita tunggu dulu. Iya, Kak. Dengan sinyal saya kayaknya nih. Boleh dilanjut, Kak Niko? Iya. Diulang. Itu saya koneksinya kenapa ini? Ya, saya sudah dipanggil Kak Niko juga ini sama Mbak Alifa. Iya, tadi gimana? Ditanya ada sampai apa tadi produk-produknya yang di-endorse atau apa ya tadi ya? Iya, maksudnya sudah sama Mbak Asti bukan orang baru lagi, tapi yang lebih spesifik Mbak Asti ini yang ingin saya tanyakan kondisi pengambilan keputusan dari Mbak Asti sendiri waktu itu kan Mbak Asti memang sebagai karyawan ya atau pegawai ya di salah satu lembaga dan memutuskan untuk memilih jalan wirausaha dan mungkin di sini juga nantinya mungkin ada beberapa teman-teman khususnya perempuan juga akan mengalami hal-hal seperti itu. Bagaimana sih cara Mbak Asti menghadapinya dan memutuskannya dengan baik dan sampai sekarang mungkin sudah menjadi salah satu motivasi kita ya untuk berbisnis seperti itu. Udah banyak kebaikan-kebaikannya. Seperti itu Mbak Asti, silakan. Begini, memang sangat sulit waktu itu saya memutuskan dari bekerja untuk menjadi wirausaha. Tentunya itu pun saya mulai berhenti bekerja tahun berapa ya? Setelah saya nikah tahun 2019 kan saya berhenti. Nah, di situ karena dukungan dari suami juga ya, karena suami juga udah nggak usah bekerja dulu untuk sementara. Next, insya Allah ada aja rezekinya. Kalau memang kamu ingin kerja, kamu usaha aja, coba berusaha sendiri. Nah, untuk modal nanti saya usahakan, saya bantu, suami saya bilang gitu. Jadi motivasinya yang pertama sih dari dukungan dari keluarga ya, dari internal ya. Kalau memang semuanya mendukung, it's okay lah, jadi nggak masalah. Jadi ya memang keluarga nomor satu ya dukungannya ya, supportnya. Baik untuk keputusan tidak bekerja sama untuk keputusan untuk wirausaha seperti itu. Dan saya sendiri sih sebenarnya senang bekerja ya orangnya. Sebenarnya saya suka untuk aktivitas di luar itu jauh lebih senang daripada di rumah. Saya seringnya juga bosen juga, cuman karena ada usaha ini saya jadinya sedikit agak mengurangi kejenuhan. Cuman karena sekarang apalagi lagi pandemi kayak gini, jadi kayaknya sih memang keputusan untuk berusaha ini memang benar karena lagi pandemi, jadi nggak terlalu banyak aktivitas yang dilakukan di luar seperti itu. Jadi untuk teman-teman kalau untuk memutuskan bisnis, apalagi sambil kuliah, saya rasa itu sudah cukup baik. Apalagi udah ada wadahnya kayak Hima-Wipa itu bisa support banget dari segi apa. Pokoknya modal jadi nomor 2 aja dulu. Nomor 2 aja, nanti kalau sudah ada organisasi bisa kita bahas bareng kok di organisasi. Nih aku punya usulan nih, produk seperti ini. Kira-kira gimana ya teman-teman? Nanti untuk modalnya kan kita bisa bareng. Kita bisa sampaikan juga ke yang alumni-alumni yang sebelumnya kan, itu juga bisa bantu insya Allah. Seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Asti. Mungkin sedikit informasi juga ya Mbak Asti dan teman-teman nanti. Kami juga mungkin menginformasikan Mbak Asti di sini sebagai perwakilan dari alumni. Kami juga ada yang namanya Departemen Produk dan Pemasaran, di mana tadi yang Mbak Asti aspirasikan sebenarnya sudah ada programnya di Propem seperti itu, insya Allah difasilitasi untuk mulai dari pembantuan dalam pembentukan produk dan juga nanti bagaimana cara pemasarannya seperti itu, harusnya seperti itu Mbak Asti. Terima kasih Mbak Asti, mungkin nanti karena ini yang Mbak Alifah ya, waktunya kita ya Mbak Alifah. Tentunya sangat seru sekali sama Mbak Asti nih kalau masalah bisnis. Memang beliau ini kalau saya bilang sih pakarnya ya, karena beliau ini benar-benar terjun sampai yang benar-benar terjun
Kayak gitu ya Mbak ya, mulai dari proses pembuatan sampai diantarkan sendiri kayak memang bener Mbak Asti udah mempelajari dari Udah dasar ngalamin, gitu loh. insya Allah sudah Udah ngalamin seperti itu. Ini emang luar biasa sekali. Memang yang perlu dipelajari bagian situ, nggak cuma dilihat bagus-bagusnya Mbak ya, tapi dalam berwirausaha kita memang kadang perlu sakit untuk lebih baik lagi seperti itu. Itu apa seninya ya dalam berwirausaha ya Mbak ya. Begitu Mbak Asti, mungkin dikasih closing statement ya Mbak Alifa nanti untuk menyemangati teman-teman. Terima kasih banyak Mbak Asti ya. Sama-sama Mas Emil. Terima kasih teman-teman dan Kak Asti sudah sharing terkait bisnisnya. Mungkin sebelum kita tutup, Kak Asti boleh menyampaikan closing statement-nya. Ya, terima kasih. Jadi buat teman-teman di Himawipa itu nggak ada kata nggak mungkin ya, insya Allah kalau untuk usaha, asalkan kita mau berusaha, jangan dihitung, oh tenaganya sudah habis gini, enggak, jangan difikirkan dulu, kita bahas bersama, kita diskusikan apa kendala, modal, oke, modal, sekali-kali saya sampaikan modal, itu ada solusinya, itu jadikan nomor 2 saja, yang penting kita punya ide, punya kreativitas, insya Allah dengan ketekunan kita, dengan usaha kita, dengan Himawipa yang mewadai, insya Allah pasti bisa ada jalan. Organisasi jauh lebih penting yang utama daripada kita bentuk usaha sendiri. Awal saya berusaha juga sendiri, usaha juga dari Himawipa, motivasinya saya dapat dari Himawipa. Seperti itu. Jadi jangan ragu untuk berkreasi, berkreativitas dengan kemampuan yang ada, terutama dari hobi atau kesenangan dari diri kita sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mbak Alifa ya. Terima kasih banyak Kak Asti sharing-sharingnya. Terima kasih juga kepada teman-teman, kakak-kakak alumni yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Halal Bihalal Himawipa. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan diberi kelancaran dalam beraktivitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Alifa Syafitri mengucapkan terima kasih. Saya tutup acara dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Asti. Kalau mau ketemu, mau bersih-bersih, siap hadir insya Allah ya. Siap-siap Mbak Asti. Dinda ya, Warni. Oh iya nih, Mbak Asti. Saya 31 mau seminar, nanti saya kabarin ya teman-teman datang ya. Siap Mbak Asti, Siap, insya Allah. Semoga lancar. Mbak Asti dan teman-teman seperti biasa setelah acara silakan kalau ingin ada yang memasarkan produknya dipersilakan. Buat teman-teman endorse silakan, ini mumpung ada teman-teman yang lain. Kak Asti aku nih ada produk tasbih, mau titip ke Kak Asti boleh banget, soalnya saya sekarang masih pesan-pesan sama orang Tasikmalaya, kendalanya di waktu juga. Ada tasbih nih, tasbih mutiara boleh. Jadi nanti bisa aku pakai, harga cocok boleh, tambah sip gitu. Oke, siap Mbak Asti. Mungkin saya mulai dulu ya teman-teman. Saya ingin menginformasikan buat teman-teman yang pengen cari kurban, baik itu kambing ataupun sapi, insya Allah saya siap memfasilitasi melalui usaha saya yang di Tretan Tani Store. Oke, silakan dilanjutkan teman-teman, usahanya bisa dipromosikan di sini. Yuk promosiin Kak Nana, Kak Niko, Kak Diki, Kak Hima, Kak Fajri. Kang Akso atau yang punya lembaga-lembaga biasanya cari hewan kurban bisa langsung ke saya nanti. Nggak ada Mas Aksonya. Udah keluar, Kak. Udah keluar ya. Ada ambil kambing, sapi mulai itu udah ada ya. Mbak, udah ada, siap. Udah ada. Oke, siap. Bisa nanti aja saya Kamil. Udah punya ternak sendiri ya Kamil ya. Kenapa Mbak Asti? Udah punya ternak sendiri. Oke, siap Mbak, tapi masih belum di rumah sendiri Mbak, kalau ternaknya ada gitu. Ya, alhamdulillah. Yang lain sok atuh, masa saya saja kayak itu. Mas Anang. Ya ini Warni kayaknya ada usaha sudah ini kayaknya. Warni kayaknya apa?
Udah mau ujian ya Warni ya? Oh, belum, Mbak. Kan sudah seminar hasil kan? Belum Ya sudah juga. ya? Belum ya? Belum, Mbak. Oh, Doain ya, Mbak. nonton lagi. Pusing ini udah Juli bayar SPP lagi. Ya Allah, cari duit di mana lagi? Ya Allah. Juli Mbak sama ya Warni. Juli. Tanggal 23 sampai tanggal 30 kayaknya Juli SPP ya. Mbak. Itu dia. Gimana Tapi tuh, Mbak? nanti dikembalikan Mbak kalau memang sebelum UTS. Oh, Dikembalikan total sebelum UTS. Pak SKL. Oh gitu, Mil. Ada SKL-nya ya, Mil? Iya, Wah. iya Mbak. Iya, asalkan SKL-nya keluar sebelum UTS itu sudah. UTS sudah kapan dapat sih? dulu. Dibalikin Full 100% Mil. setengah 100%. setengah Tapi 100%. bayarnya 100% nggak besok? Kalau saran saya jangan bayar 100% dulu. Jadi gimana tuh maksudnya? cicilan. Bayar cicilan dulu, kan boleh nyicil tuh sekarang. Sebenarnya sih bagi teman-teman yang memang belum terfasilitasi beasiswa atau biaya mandiri itu awalnya memang 3.150.000. Tapi itu bisa dilobi dengan cara penurunan pembayaran terlebih dahulu atau pencicilan bahasanya ya ke bagian keuangan. Nanti saya kirimkan nomor kontak bapaknya keuangan. Seperti itu. Kalau memang belum batas minimalnya kan 3.150.000, tapi kalau teman-teman kasarannya belum ada nih uangnya masih diusahain, adanya cuma 1.500.000, nanti tinggal pengajuan dulu adanya di awal 1.500.000 gitu. Insya Allah bisa. Kenapa? Terus kalau sebelum UTS ada SKL-nya, terus uangnya yang 3 juta itu Dikembalikan. Kamil, UTS atau UAS sih? UTS. Kalau lewat dari UTS itu 50% kalau nggak salah. Ini nggak tahu kebijakan yang baru ya, saya kurang detail. Nanti diinformasikan. Oktober ya? Kemarin kayaknya nggak dikembaliin ya yang kemarin. Sebelum UTS ya yang kemarin itu. Yang dikembalikan sebelum UTS Mbak. Iya. Tapi kalau setelah UTS kayaknya dipotong 50%, kayaknya dikembaliin cuma 50. Setelah UTS 50. Kamil mau nanya, Mil, UTS kan Oktober ya? Iya. Berarti sebelum itu, sebelum Oktober. Iya, sebelum itu. Kita harus ancang-ancang juga ya. Ada musik. Enggak Insya Allah udah ada jalannya, ada rezekinya. Insya Allah lulus semua. Nikmatin aja, sudah ada prosesnya. Berarti kita bisa ngajuin pembayaran 30% dulu kan? Bisa. Oh. Bisa. Mbak Asti nggak bisa dinikmati kalau masih dari orang tua. Sedih, Mbak. Iya, kata Mbak Asti solusinya ya tinggal menikah aja ya Mbak ya. Jadi kapan mau ke rumah, Mil? Agak Mbak Warni belum siap. Aduh. Aku mau promosi nih Kak nih. Nah, apa nih? Ya kan tadi tuh yang disarankan untuk menikah kan tuh. Aku ada bisnis jasa fotografi namanya Aliza Studio. Kirain ada ada di istri Instagram. Harga temen ada nggak, Alifa? Lamaran, akad, resepsi atau akikah juga boleh. Gitu, Ini Bang. untuk area mana aja Mbak Alifa? Oh, Jabodetabek. Oh, Jabodetabek. Aduh, sayangnya saya Jawa Timur ya, nggak bisa. Nggak tahu kan menikah dengan orang Jabodetabek Kak, jadi di sini gitu. Oh Mbak, gitu ada ya. bisnis untuk cari calonnya nggak, Mbak? Sama Kak Warni di mana? Mbak Warni aja yang buka lah. Alifa ya. Oh yes, yang Padang berbunyi tuh. Oh, aduh Mas Niko Padang nih. boleh Kak, boleh nanti kalau aku ke Padang boleh nanti aku fotoin. Ada, asalkan ada tiketnya gitu ya Mbak Alifa. Ada harga temen ya. Iya, harga temen. Sekalian Alifa juga pulang kampung Kak kalau ke Padang. Foto produk bisa nggak, Dek? Oh, bisa sih Kak, bisa. Oh, bisa. Tapi belum ada klien yang minta foto produk, baru sama ini pre-wed, ada juga lamaran biasanya. Properti semuanya sudah lengkap juga ya, Dek, propertinya ya? Iya, properti bisa. Ada propertinya ya. Gitu. Ya. Makasih ya Kak. Udah. Ya, saya boleh izin untuk live ya teman-teman ya. Ya Mbak Asti, makasih. Maaf lahir batin, Mbak. Makasih, Mbak Asti. Sukses terus. Nanti saya Makasih kabarin banyak. di Mbak. Kami juga kabarin Mbak kalau mau main ke rumah Mbak Asti ya. Nanti kami Oh serang. ya, silakan main ke rumah. Langsung kasih makan. Hey. Aduh.
Kak Asti jagonya cicurak. Oke, yuk. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum. Ya, Masti. Waalaikumsalam. Masih di lab Alifa. Masih nih kok. Ya udah pulang, udah bisa pulang. Ya pulang nih, Makasih ya Alifa, Mas Niko dan kawan-kawan. Ya, makasih teman-teman Makasih Kak. semuanya. Makasih udah kasih kesempatan. Ini Kak Diko nih, gimana nih? Tiba-tiba nih. Maaf ya, tiba-tiba ya. guys. Maaf. Ya. Kak, makasih Udah bisa kesempatan. pulang Alifa, makasih ya. Ya, makasih Kak. Ya, aku izin live ya. Ya, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Mas Fajri kok belum bersuara ini dari tadi. Ini Mas lagi Ada orang? Lagi ngerjain tugas ini. Lagi ngerjain tugas. Oke, semangat. Masih tugas saja ya? Dinda Ya, kapan aman. ngerjain tugas terakhir, Din? Bawarnya apa lagi sama Mas Nana? Namanya juga baru semester 1-2 ya, sibuk-sibuk ini gitu. Soalnya deadline-nya ini jam 6 ya. Dari tadi saya nimbrung dengerin aja. Wah, mantap. Makasih banyak nih Mas Fajri ini. Oke, Ada di Mas. mana? Tetap di Baranang Siang ya Mas ya? Iya, masih di Baranang Siang. Saya pikir halal bihalalnya itu kemarin ini Offline. offline. Insya Allah Tahu-tahu. ini akan ada offline, tapi untuk